Jujur ya bro, ada satu momen dalam hidup seorang laki-laki yang rasanya seperti kiamat kecil. Bukan saat bisnis bangkrut, bukan saat dipecat dari pekerjaan, melainkan saat istri, orang yang kamu percaya akan menemanimu sampai tua, tiba-tiba berkata dengan suara pelan namun menghujam jantung, "Aku mau pisah, aku mau cerai." Sebelum kita masuk ke pembahasan yang dalam ini, kalau kamu merasa butuh teman yang bisa diajak bicara jujur tanpa menghakimi rasa sakitmu sebagai laki-laki, kalau kamu butuh ruang aman untuk menata kembali kewarasanmu, tolong tekan tombol subscribe sekarang. Nyalakan loncengnya, karena di channel Zona Waras ini, kita tidak akan membiarkanmu hancur sendirian. Kita akan bangun ulang fondasi itu bata demi bata. Dan tolong bagikan video ini ke teman laki-lakimu yang mungkin sedang diam-diam menangis di dalam mobilnya karena masalah yang sama. Kalimat itu seringkali tidak diucapkan dengan teriakan, tidak ada piring pecah, tidak ada drama besar, tapi justru disitulah letak lukanya. Keheningan yang mengikuti kalimat itu terasa menyesakkan dada. Dunia seakan berhenti berputar. Kamu mungkin terdiam, matamu menatap kosong ke arah tembok, sementara hatimu berteriak dalam diam. Apa aku gagal sebagai suami? Apa aku kurang sebagai laki-laki? Kenapa dia tega setelah semua yang kita lewati? Permintaan cerai bagi seorang laki-laki bukan sekadar kehilangan pasangan di tempat tidur. Ini adalah runtuhnya identitas, runtuhnya harga diri, dan hancurnya peta masa depan yang sudah kamu gambar rapi di kepalamu. Aku ngerti banget rasanya. Sakitnya bukan main. Rasanya campur aduk antara marah, malu, sedih, dan bingung harus mulai dari mana lagi. Tapi dengarkan ini dengan pelan. Tatap mata aku lewat suara ini. Tidak semua yang berakhir berarti kamu hancur. Tidak semua yang pergi berarti kamu tidak berharga. Dan tidak semua kehilangan adalah hukuman dari Tuhan. Sebagian kehilangan adalah pelajaran yang sangat mahal yang harus kita bayar untuk menjadi laki-laki yang lebih dewasa dalam kebijaksanaan hidup, terutama dalam pandangan stoikisme. Ada satu kebenaran pahit namun membebaskan yang sering kita lupakan saat hati sedang remuk. Kita tidak selalu berkuasa atas keputusan orang lain, tapi kita selalu berkuasa atas cara kita berdiri setelah keputusan itu diucapkan. Video ini bukan untuk menghakimi siapapun, bukan untuk menyalahkan istrimu yang minta cerai, dan bukan pula untuk membelamu secara membabi buta. Ini adalah ruang hening, tempat kita belajar memahami, menerima, dan menata kembali diri dengan kepala tegak. Tarik napasmu dalam-dalam, duduklah dengan tenang, karena dari titik terendah inilah kebijaksanaan hidup seringkali mulai berbicara paling lantang. Oke, mari kita bedah satu persatu fase kehancuran ini dan bagaimana cara menyusunnya kembali menjadi kekuatan. Simak sampai habis. Poin 1. Menerima kenyataan tanpa merendahkan diri. Ketika istri meminta cerai, reaksi pertama otak manusia adalah menolak atau denial. Ini mekanisme pertahanan diri. Otakmu bilang, "Ah, nggak mungkin. Dia cuman emosi sesaat. Besok juga baik lagi." Atau kamu langsung defensif. Kamu marah. Kamu bilang, "Kurang apa aku selama ini?" Namun kebijaksanaan hidup mengajarkan satu hal yang sangat berat tapi sangat membebaskan. Menerima bukan berarti menyerah kalah. Menerima adalah berhenti melukai diri sendiri dengan harapan palsu. Banyak laki-laki runtuh bukan karena cerai itu sendiri, tetapi karena ia memaksa dirinya menyangkal apa yang sudah terjadi di depan mata. Dia terus bertanya, kenapa harus begini? Kenapa dia berubah? Dia terus mengulang masa lalu di kepalanya, mencari di mana letak kesalahannya. Padahal besti, dengerin aku. Masa lalu tidak bisa diperbaiki dengan penyesalan, dan masa depan tidak bisa dibangun dari penyangkalan. Dalam pandangan stoikisme, ada garis yang sangat jelas antara apa yang bisa kita kendalikan, dichotomy of control, dan apa yang tidak. Perasaan istrimu, keputusannya untuk pergi, penilaian dia tentang kamu, itu berada di luar kendalimu. Mutlak, sekeras apapun kamu berusaha, sekuat apapun kamu memohon,
Kamu tidak bisa memaksa hati orang lain untuk tetap tinggal jika ia sudah ingin pergi. Dan disitulah letak martabat seorang pria diuji. Bukan pada seberapa keras ia memohon ngemis-ngemis cinta, bukan pada seberapa banyak ia menyalahkan diri, tetapi pada kemampuannya berkata dalam hati dengan tenang, "Aku terluka, itu fakta, tapi aku tidak hancur, itu pilihan. Aku kehilangan status suami, tapi aku tidak hilang sebagai manusia." Menerima kenyataan tidak berarti kamu setuju dengan semua yang terjadi. Kamu boleh tidak setuju. Kamu boleh merasa ini tidak adil. Tapi menerima berarti kamu berhenti melawan arus realita yang tidak bisa diubah. Karena setiap perlawanan terhadap kenyataan hanya akan memperpanjang penderitaanmu sendiri. Kesedihan itu wajar, bro. Menangis itu manusiawi. Laki-laki boleh nangis. Merasa gagal pun adalah bagian dari proses berduka. Namun yang berbahaya adalah ketika kamu menjadikan perceraian sebagai identitas. Ketika kamu mulai menyebut dirimu, pria gagal, suami tak berguna, lelaki buangan. Tidak, itu bukan kebenaran. Itu hanya luka yang sedang berbicara. Itu ego yang sedang terluka. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang bijak, pernah mengingatkan, penderitaan tidak datang dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari penilaian kita terhadap peristiwa tersebut. Jika kamu menilai cerai sebagai kiamat dan akhir dari nilai dirimu, maka kamu akan tenggelam dan mati pelan-pelan. Tapi jika kamu melihatnya sebagai babak yang selesai, meski menyakitkan, maka kamu masih punya ruang untuk bertumbuh. Masih ada halaman kosong yang bisa kamu tulis ulang. Terimalah kenyataan ini dengan tenang, bukan dengan kepala tertunduk malu, tapi dengan napas yang teratur. Karena pria yang mampu menerima kenyataan pahit tanpa membenci diri sendiri adalah pria yang sedang membangun kekuatan paling sunyi dan paling kokoh dalam hidupnya. Poin 2, jangan menjadikan luka sebagai kebencian yang membusuk. Ketika istri meminta cerai, luka yang muncul seringkali bermutasi. Awalnya sedih, lalu kecewa, lalu malu, dan tanpa disadari, kesedihan itu mengeras menjadi kebencian yang dingin. Kebencian ini halus, tidak selalu meledak-ledak. Ia muncul dalam narasi di kepalamu. Dasar perempuan egois. Dia tidak tahu terima kasih. Dia tidak menghargai perjuanganku banting tulang. Setelah semua yang aku berikan, dia tetap pergi demi egonya. Perasaan ini sangat manusiawi. Aku validasi rasa marahmu itu. Namun, kebijaksanaan hidup mengingatkan, kebencian tidak menyakiti orang yang pergi. Kebencian hanya menyakiti dan meracuni orang yang ditinggalkan. Stoikisme mengajarkan bahwa emosi negatif yang dipelihara akan menjadi penjara batin. Semakin kamu memeluk amarah, semakin sempit ruang napas jiwamu. Dan tanpa sadar, kamu masih terikat pada orang yang sudah memilih jalan lain. Bukan terikat oleh cinta, tapi terikat oleh dendam. Ingat ini dengan pelan. Orang yang meninggalkanmu mungkin sudah tidur dengan tenang di sana. Mungkin dia sudah lega. Sementara kamu masih terjaga jam 3 pagi. Memutar ulang luka yang sama di kepalamu. Merencanakan kata-kata kasar yang ingin kamu ucapkan. Bukan karena dia masih berkuasa atas hidupmu, tapi karena kamu belum melepaskannya dari pikiranmu. Melepaskan bukan berarti membenarkan perbuatannya. Melepaskan bukan berarti melupakan sejarah. Melepaskan berarti berhenti menyerahkan kedamaian batinmu kepada orang lain. Banyak pria terjebak pada satu kesalahan fatal. Dia merasa kebenciannya adalah bentuk kekuatan. Dia merasa kalau dia benci, dia terlihat garang dan kuat. Padahal sejatinya, kebencian adalah tanda bahwa luka itu belum sembuh dan masih bernanah. Pria yang kuat bukan pria yang dingin, sinis, dan membatu hatinya. Pria yang kuat adalah pria yang berani berkata, "Aku terluka, sakit sekali rasanya, tapi aku tidak ingin hatiku membusuk oleh amarah. Aku memilih damai." Marcus Aurelius menulis bahwa jiwa yang tenang adalah benteng terkuat manusia. Dan ketenangan itu tidak lahir dari membalas dendam, tetapi dari mengendalikan reaksi diri sendiri. Jika kamu terus menyimpan kebencian, maka perceraian itu belum benar-benar selesai. Dia masih hidup di dalam pikiranmu,
masih mencuri energimu, masih membentuk caramu memandang wanita lain. Kamu jadi curigaan, kamu jadi pahit. Namun saat kamu memilih untuk melepaskan dendam, bukan demi dia, tapi demi dirimu sendiri, demi kesehatan mentalmu, disitulah kamu mulai bebas. Kamu boleh mengingat kesalahan, kamu boleh belajar dari pengkhianatan, jika ada. Namun, jangan biarkan pengalaman pahit itu mengubahmu menjadi versi dirimu yang pahit. Jangan biarkan satu orang merusak pandanganmu tentang cinta selamanya. Karena luka yang diolah dengan kebijaksanaan akan melahirkan kedewasaan. Sedangkan luka yang dipelihara dengan kebencian hanya akan melahirkan kesepian yang lebih dalam. Tenangkan hatimu bukan untuk memaafkan secara tergesa-gesa, tetapi untuk menyelamatkan jiwamu dari perang yang tidak lagi perlu kamu menangkan. Poin 3. Introspeksi tanpa menyiksa diri. Radical honesty. Setelah istri meminta cerai, banyak pria masuk ke ruang sunyi yang paling berbahaya. Ruang di mana ia menguliti dirinya sendiri dengan pertanyaan yang tak ada habisnya. Di mana aku salah ya? Apa aku kurang ganteng? Apa aku kurang kaya? Apa aku terlalu sibuk kerja? Apa aku kurang romantis? Seandainya aku lebih begini, apakah dia masih tinggal? Introspeksi memang penting, bro. Itu tanda kedewasaan. Namun kebijaksanaan hidup mengingatkan satu garis halus yang sering terlewati. Belajar dari kesalahan berbeda dengan menghukum diri tanpa akhir. Ada pria yang niatnya mau introspeksi, tapi malah terjebak dalam rasa bersalah beracun atau toxic guilt. Dia tidak lagi belajar, dia menghukum. Dan hukuman batin ini sering lebih kejam daripada kritik siapapun di luar sana. Stoikisme mengajarkan bahwa masa lalu adalah guru, bukan algojo. Dia datang untuk memberi pelajaran, bukan untuk memenggal kepalamu dan memenjarakan masa depanmu. Jika kamu terus menyiksa diri dengan penyesalan, maka kamu tidak sedang bertumbuh. Kamu sedang berhenti hidup di masa kini. Cobalah jujur pada diri sendiri dengan tenang. Lakukan audit diri, bukan untuk mencari siapa yang paling salah, tetapi untuk memahami apa yang bisa diperbaiki ke depan. Tanyakan pada dirimu bukan dengan nada menuduh, melainkan dengan suara seorang murid yang ingin belajar. Apa kebiasaan burukku yang harus aku ubah? Mungkin komunikasi, mungkin ego. Apa sikap yang perlu aku perbaiki? Apa pola yang tidak boleh aku ulangi di hubungan berikutnya, jika memang kamu memiliki kekurangan sebagai suami? Akui dengan dewasa, akui tanpa drama, akui tanpa merendahkan dirimu sebagai manusia sampah. Semua orang punya salah, karena kesalahan tidak mendefinisikan siapa kamu. Cara kamu bertanggung jawab terhadap kesalahan itulah yang membentuk karakter. Namun ingat, ini baik-baik. Tidak semua perceraian terjadi karena satu pihak sepenuhnya salah. Tangisan itu butuh dua mata. Tepukan butuh dua tangan. Ada luka yang tidak terucap. Ada jarak yang tumbuh perlahan dari kedua belah pihak. Ada dua manusia yang mungkin sama-sama lelah, tetapi tidak lagi mampu saling memahami bahasa cinta masing-masing. Menyalahkan diri secara berlebihan tidak akan menghidupkan kembali hubungan itu. Justru ia akan membuatmu takut untuk mencintai lagi, takut untuk membuka hati. Kamu jadi merasa tidak layak dicintai. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa kita harus bersikap adil, termasuk adil kepada diri sendiri. Jika kamu bisa memaafkan orang lain atas ketidaksempurnaannya, mengapa kamu begitu kejam pada dirimu sendiri? Introspeksi yang sehat melahirkan kebijaksanaan. Introspeksi yang berlebihan melahirkan kehancuran batin. Belajarlah, tapi jangan hancur. Sadari kesalahan, tapi jangan menghapus nilai dirimu sendiri. Karena dari pria yang mampu bercermin tanpa membenci bayangannya, lahir kedewasaan yang sesungguhnya. Poin 4. Membangun ulang diri tanpa membenci masa lalu. Rebuilding from zero. Setelah istri meminta cerai, ada satu godaan besar yang sering datang diam-diam. Keinginan untuk membenci masa lalu, membakar semua foto, membuang semua kenangan, membenci janji-janji manis dulu, bahkan membenci diri yang dulu pernah berharap terlalu besar dan naif. Padahal, kebijaksanaan hidup mengajarkan satu kebenaran penting.
Kamu tidak bisa membangun masa depan yang sehat di atas kebencian terhadap masa lalu. Masa lalu, seberapapun pahitnya, adalah bagian dari perjalanan yang membentukmu hari ini. Dia adalah sekolahmu. Ia mungkin melukaimu, tetapi di sanalah kamu belajar tentang kesabaran, pengorbanan, dan batas dirimu sendiri. Jika kamu menolak masa lalu sepenuhnya, kamu sedang menolak bagian dari dirimu sendiri. Kamu menjadi manusia yang terpotong. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup bukan tentang memilih peristiwa. Kita nggak bisa milih skenario, melainkan tentang memilih sikap terhadap peristiwa itu. Perceraian adalah peristiwa, event. Namun bagaimana kamu menata hidup setelahnya, itulah pilihan, respons. E plus R sama dengan O. Event plus response sama dengan outcome. Banyak pria ingin langsung terlihat baik-baik saja. Ingin terlihat kuat di depan teman-temannya. Ingin segera membuktikan bahwa dirinya tidak kalah. Dia langsung cari pacar baru. Dia langsung foya-foya. Itu pelarian, bukan pemulihan. Membangun ulang bukan soal tergesa-gesa, melainkan soal ketenangan dan konsistensi. Mulailah dari hal yang sederhana, menata kembali rutinitas harian, bangun pagi, olahraga, menjaga tubuh, karena tubuh yang lelah memperberat luka batin, menjaga pikiran, karena pikiran yang kacau akan menyeretmu kembali ke masa lalu. Bangunlah hidupmu bukan sebagai pelarian atau balas dendam, tetapi sebagai bentuk penghormatan terhadap dirimu sendiri. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada mantan istrimu. Nggak usah pamer bahagia di sosmed. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun kepada dunia. Yang perlu kamu lakukan hanyalah memastikan bahwa kamu tidak hancur di dalam. Marcus Aurelius menulis bahwa tugas manusia adalah hidup sesuai dengan kebajikan, bukan sesuai dengan penilaian orang lain. Maka bangunlah hidupmu dengan nilai, bukan dengan dendam, bukan dengan kepura-puraan, bukan dengan pembuktian kosong. Jika suatu hari kamu mencintai lagi, biarkan itu lahir dari kedewasaan dan kesiapan, bukan dari kesepian dan luka yang belum sembuh. Jangan jadikan wanita lain sebagai pelarian atau perban lukamu, itu jahat. Jika kamu memilih sendiri lebih lama, biarkan itu menjadi masa pemulihan, solitude, bukan pengasingan diri, isolation. Hidup tidak berakhir ketika seseorang pergi. Yang berakhir hanyalah satu babak. Dan setiap babak selesai agar halaman berikutnya bisa ditulis dengan lebih bijak. Terimalah masa lalu sebagai guru yang keras tapi jujur. Hadapi hari ini dengan tenang. Dan biarkan masa depan tumbuh tanpa kamu racuni dengan kebencian. Karena pria yang mampu membangun ulang hidupnya tanpa membenci apa yang pernah ia jalani adalah pria yang telah berdamai dengan takdirnya. Amor fati. Poin 5. Menemukan kembali identitas yang hilang. Seringkali dalam pernikahan, identitas kita melebur. Kita bukan lagi aku, tapi kita. Saat kita itu pecah, kamu bingung. Aku ini siapa? Kamu terbiasa jadi suami si A, ayah dari anak-anak si B. Sekarang, siapa kamu tanpa label itu? Inilah kesempatan emas. Meski menyakitkan, kesempatan untuk menemukan kembali dirimu yang mungkin sempat hilang ditelan peran rumah tangga. Apa hobi yang dulu kamu tinggalkan? Apa mimpi yang dulu kamu kubur? Apa passion yang dulu nggak sempat kamu kerjakan? Ambil kembali itu semua. Ini bukan egois. Ini adalah rediscovery. Jadilah pria yang utuh lagi. Pria yang punya dunia sendiri. Pria yang menarik dan hidup. Bukan pria menyedihkan yang hidupnya habis hanya untuk meratapi mantan istri. Ketika kamu penuh dengan kehidupan, kamu akan memancarkan energi yang berbeda. Dan itulah balas dendam terbaik. Menjadi bahagia dan utuh tanpa dia. Penutup, berdamai dengan kehilangan. Menyambut diri sendiri pulang. Ketika istri meminta cerai. Yang sesungguhnya diuji bukan hanya hubungan, tetapi kedewasaan jiwamu sebagai manusia. Di titik ini, mungkin kamu masih merasa kosong, melompong. Masih ada malam-malam panjang yang sunyi mencekam. Masih ada kenangan yang datang tanpa diundang saat kamu lagi nyetir atau lagi makan. Dan itu tidak apa-apa. Kebijaksanaan hidup tidak pernah meminta kita untuk kebal terhadap rasa sakit.
Ia hanya mengajarkan agar kita tidak tenggelam dan mati di dalamnya. Stoikisme mengingatkan kita pada satu hal sederhana namun dalam. Hidup tidak selalu terjadi sesuai keinginan kita, tetapi selalu bisa kita jalani dengan sikap yang benar. Kamu telah kehilangan pasangan, itu fakta. Tetapi kamu tidak kehilangan nilai dirimu sebagai manusia. Kamu telah ditinggalkan, itu realita. Tetapi kamu tidak ditakdirkan untuk selamanya sendiri dan hancur. Apa yang terjadi bukan akhir dari hidupmu. Ini adalah akhir dari satu peran, satu cerita, satu perjalanan. Dan setiap akhir selalu membawa undangan untuk menjadi pribadi yang lebih sadar. Jangan terburu-buru menjadi kuat. Jangan memaksa dirimu untuk terlihat baik-baik saja di depan orang. Kekuatan sejati tidak lahir dari penyangkalan, melainkan dari kejujuran pada diri sendiri. Hari ini tugasmu bukan untuk membalas, bukan untuk membuktikan apapun, bukan untuk memenangi pertarungan yang sudah selesai. Tugasmu sederhana tapi berat, menjaga hatimu agar tidak berubah menjadi pahit dan keras. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa tidak ada yang benar-benar bisa menyakitimu kecuali pikiranmu sendiri. Dan ketika kamu mampu menata pikiranmu, kehilangan tidak lagi menjadi kutukan, melainkan guru yang membentuk keteguhan. Biarkan rasa sakit ini mengajarkanmu tentang batas. Biarkan kepergian ini mengajarkanmu tentang keikhlasan tingkat tinggi. Dan biarkan kesendirian ini mengajarkanmu bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh siapa yang tinggal atau pergi. Suatu hari nanti, ketika hatimu lebih tenang, ketika badai ini berlalu, kamu akan menyadari bahwa perceraian ini, meski menyakitkan setengah mati, telah menyelamatkanmu dari hidup yang dijalani tanpa kejujuran, telah memaksamu untuk bertumbuh menjadi laki-laki yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kamu masih berharga, bro. Kamu masih layak dicintai dengan tulus. Dan yang terpenting, kamu masih memiliki dirimu sendiri. Sambutlah dirimu pulang. Peluk dia. Dia butuh kamu sekarang. Tarik napas perlahan. Berdirilah dengan tenang. Tegakkan bahumu. Karena pria yang mampu berdamai dengan kehilangan adalah pria yang sedang menemukan kekuatan paling dalam hidupnya. Dan dari titik inilah, hidup tidak berhenti. Ia justru mulai lagi dengan kesadaran yang lebih dewasa. Kalau kamu merasa video ini menemani malam sepimu yang berat, kalau kamu merasa sedikit lebih lega setelah mendengar ini, tolong tekan tombol like. Itu tanda kecil bahwa kita saling menguatkan sesama laki-laki. Dan jangan lupa subscribe. Kita bangun ulang hidup ini sama-sama di zona waras. Kamu nggak sendirian, bro. Ada kita semua di sini. Mari kita saling jaga. Mari kita saling menguatkan. Jaga akal, sehat, jaga hati, dan tetap waras. Sampai jumpa di video selanjutnya.